institusi tadi. Ada DKT, ada Perumnas dengan pialanya. Juga di Jalan Raden Wijaya, Mojokerto, ada sebuah rumah sakit swasta yang cukup besar, yaitu Rumah Sakit Gatul seperti yang terlihat di belakang saya. Rumah Sakit Gatul didirikan pada tahun 1927, yang kala itu namanya Excelsior Klinik Gatul. Rumah sakit yang didirikan pada tahun 1927 ini, yang namanya Excelsior Klinik Gatul, itu adalah didirikan oleh perusahaan onderneming perkebunan zaman Belanda, yaitu N.P. Choy dan Koster van Voorhout. Onderneming itulah, Choy dan Koster van Voorhout inilah yang kemudian mendirikan rumah sakit ini. Ketika didirikan tahun 1927, suasana di sekitar sini masih terasa begitu sepi. Belum ada rumah-rumah penduduk, belum ada institusi yang kita lihat beberapa seberang sana. Karena memang seperti saya katakan pada awalnya tadi, Jalan Raden Wijaya ini hanya diperuntukkan untuk institusi-institusi tertentu yang dibangun Belanda kala masa kolonialisme. Akibatnya kantor pemerintah tidak ada. Kantor pemerintah Indonesia Merdeka tidak ada di sini pada awal kemerdekaan. Baru beberapa puluh tahun setelah merdeka, bertebaranlah kantor-kantor pemerintah Indonesia Merdeka di tanah sini yang banyak kosong. Kosong karena memang sebelum zaman Jepang dibiarkan kosong oleh pemerintah kolonial. Rencananya kalau mereka berkuasa terus akan didirikan banyak kantor di daerah ini. Tapi sayang, 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan Belanda terpaksa angkat kaki setelah konferensi meja bundar pada tahun 1948. Nah, baru setelah itu Indonesia merdeka banyak mendirikan kantor-kantor di sini. Ada kantor lingkungan hidup, ada kantor PU, nanti ada sekolahan dan sebagainya. Tapi kembali kepada tadi, Rumah Sakit Gatul yang didirikan pada tahun 1927 ini memang tujuannya untuk mengobati atau merawat para pegawai perkebunan yang jumlahnya demikian banyak. Mojokerto sendiri mempunyai 8 pabrik gula yang kemudian digabung menjadi satu, yang kita sebutkan sekarang masih ada di Jalan Hayam Wuruk, yang sudah kita tinjau dalam beberapa episode yang lalu. Pabrik gula besar tersebut dengan ribuan karyawan tersebut memang memerlukan rumah sakit untuk tempat merawat mereka, sehingga perusahaan N.P. Choy dan Koster van Voorhout sengaja mendirikan rumah sakit ini untuk mereka. Bertahun-tahun rumah sakit ini bertahan. Kemudian pada zaman Jepang, rumah sakit ini dikuasai oleh Jepang. Belum bernama rumah sakit, masih bernama klinik, yang kita lihat berada di depan tengah sana bangunannya. Itulah bangunan masih tersisa dari tahun 1927. Masih berupa klinik saja. Jepang menguasainya untuk mengobati prajurit-prajurit Jepang yang luka dan sebagainya. Tetapi tidak lama, menjelang memasuki tahun 1945, rumah sakit ini ditinggalkan Jepang karena sebagian besar peralatan Jepang disimpan di kota sana. Daerah ini terlalu rawan bagi Jepang, rawan karena banyak gangguan pemuda-pemuda nasionalis yang acap mengacaukan pendudukan Jepang kala itu. Memasuki zaman kemerdekaan, Rumah Sakit Gatul kembali diambil oleh pihak Belanda. Bulan Oktober, Van der Plas dan anak buahnya sengaja merencanakan untuk mengambil rumah sakit ini. Kita tahu Van der Plas adalah gubernur Jawa Timur pada waktu itu. Dan rumah sakit ini kembali dikuasai Belanda
dan para pegawainya, para perawatnya, dokternya yang dulu sebelum Jepang masuk tidak aktif, sekarang kembali aktif. Ketika perjuangan kemerdekaan, banyak tentara yang luka dalam pertempuran di Surabaya dan Mojokerto, tetapi Belanda menolak untuk merawat mereka di rumah sakit ini. Belanda merasa mereka adalah pengkhianat kolonialisme. Kaum nasionalis ini akhirnya setelah ditolak rumah sakit ini, sebagian meninggal, sebagian dirawat oleh para perawat rumah sakit ini yang sengaja melarikan diri untuk bergabung dengan para pejuang kemerdekaan. Hingga tahun 1950-an, bahkan hingga akhir 1950-an, hingga pertengahan 1950-an, masih banyak tenaga medis dan dokter yang berkebangsaan Belanda bertugas di rumah sakit Gatul ini. Masih banyak orang Belanda yang dirawat di sini. Baru setelah menjelang ke tahun 1959, saat gonjang-ganjing perebutan Irian Barat, karena Belanda tidak pernah menepati hasil konferensi meja bundar tahun 1949, di mana salah satu pasalnya adalah akan menyerahkan Irian Barat dalam tempo selambat-lambatnya 1 tahun, dan hingga tahun 1958 Belanda tidak pernah menepati janji tersebut. Maka pemerintah kala itu sengaja menyita aset-aset pemerintah Belanda, termasuk perkebunan onderneming Panforhout tadi, disita perkebunannya, termasuk rumah sakit ini kemudian diambil oleh pemerintah, dijadikan milik negara. Sejak dijadikan milik negara, rumah sakit ini pun perlahan-lahan berkembang dan mulai membuka pelayanan untuk umum. Lama-kelamaan kita tahu hasil kesepakatan pemerintah dengan beberapa jajaran di bawahnya, rumah sakit ini kemudian diserahkan kepada PTPN, PT Perkebunan Nusantara. Hingga sekarang rumah sakit Gatul masih berada di bawah PT Perkebunan Nusantara 10. Rumah sakit ini sampai sekarang begitu luas, lokasinya sangat besar, jauh melampaui lokasi pertama kali didirikan pada tahun 1927 yang lalu. Di sini kita bisa melihat bahwa rumah sakit ini pun mengadakan pelayanan untuk umum. Dalam rangka Dharma Bakti kepada nusa dan bangsa, rumah sakit ini tak lagi hanya melayani orang-orang perkebunan yang dulu menjadi tempat mereka bernaung, sekarang terbuka bagi masyarakat luas. Demikian kisah tentang rumah sakit Gatul yang lokasinya di Gatul. Sobat budaya, akhirnya kita tiba di ujung timur Jalan Raden Wijaya. Jalan Raden Wijaya sepanjang lebih kurang 500 meter berakhir di sini saat bertemu dengan Jalan Pahlawan. Di ujung timur Jalan Raden Wijaya ini, kita masih berjumpa dengan suatu bangunan lama, yaitu sebuah institusi yang dibentuk pada zaman kemerdekaan. Bangunan tersebut adalah Gedung Pertani ini. Gedung Pertani, di mana kita tahu gedung ini berada di bawah naungan Departemen Pertanian kelihatannya, didirikan pada tahun 1960-an awal. Tadinya gedung ini begitu bergengsi pada tahun 1960-an, halamannya begitu luas dan gedung ini kelihatan begitu mewah serta berwibawa. Kini gedung ini tak lagi digunakan oleh jawatan yang bersangkutan, telah mulai perlahan-lahan ditinggalkan
Ketidakterawatan tampak di mana-mana di sekitar gedung ini. Konon kabarnya ada sebuah perusahaan elektronik yang mengontrak gedung ini, sehingga petani pun merelakan gedung ini digunakan oleh pihak lain karena mereka pun sangat kurang memanfaatkannya. Apapun yang terjadi, gedung ini pernah memiliki peranan penting dalam pembangunan masyarakat Kota Mojokerto, walaupun keadaannya kini sudah tidak terawat lagi. Masih di Jalan Raden Wijaya juga, yang memang tadinya dirancang oleh pihak pemerintah kolonial sebagai tempat banyak berdirinya institusi-institusi, jabatan-jabatan, atau dinas zaman sekarang. Kita dapat mengenal juga di Jalan Raden Wijaya ada SMA Puri yang baru didirikan pada tahun 1981. SMA ini pun begitu banyak melahirkan siswa-siswi yang sekarang menjadi para pembesar di Jawa Timur maupun di pusat negara kita, Jakarta. Jalan Raden Wijaya berakhir di sini. Selanjutnya kita akan menuju ke sana, ke sebelah timur, dan berbelok kanan ke arah jalan menuju Mojosari. Salam Sobat Budaya.